Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kepada Ibu Lulu Yuliani sebagai dosen pengampu mata kuliah organisasi masyarakat yang kami hormati, dan kepada seluruh rekan-rekan kelas B 2019 yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 mendapatkan kesempatan untuk memaparkan materi yang telah kami diskusikan mengenai motivasi sebagai dimensi keswadayaan. Adapun anggota dari kelompok 4 itu sendiri, yang pertama ada Ayu Rasmini, yang kedua ada saya sendiri yaitu Jihad Muhammad Yajen, ketiga ada Rizka Anggraini, dan keempat ada Lindra Triana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian motivasi yang akan disampaikan oleh Rizka Anggraini. Baik, saya di sini Rizka Anggraini ingin menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari motivasi. Nah, sebenarnya dari kita pasti sering sekali mendengar kata motivasi. Nah, di sini saya ingin mengupas lebih jelas apa itu pengertian dari motivasi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu asal kata dari motivasi. Motivasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti menggerakkan. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang berarti daya batin atau dorongan. Nah, arti dari istilah pengertian motivasi juga bisa diartikan menjadi segala hal yang menyebabkan adanya semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai dan mengerjakan sesuatu. Nah, motivasi sendiri berasal dari dalam diri kita dan juga dari orang lain. Nah, dengan adanya motivasi, seseorang bisa dengan semangat atau antusias dalam mengerjakan sesuatu. Selain itu, motivasi juga ada beberapa pengertian dari para ahli. Di sini sangat banyak sekali pengertian dari para ahli, tapi saya akan mengambil tiga ahli. Yang pertama itu dari Weiner 1990, di mana Weiner mengemukakan pendapatnya bahwa motivasi adalah sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu gitu. Jadi tujuan utamanya itu untuk membangkitkan semangat kita dalam melakukan suatu hal yang memang itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu, atau keinginan kita. Yang kedua yaitu dari Mulyasa tahun 2003, di mana motivasi adalah suatu tenaga penarik atau pendorong yang menyebabkan timbulnya tingkah laku menuju suatu tujuan tertentu. Sebenarnya pengertiannya itu agak mirip, yaitu yaitu sesuatu hal yang dapat membangun semangat untuk melakukan sesuatu menuju tujuan mereka gitu. Nah, di sini juga ada pengertian dari Robin and Judge, di mana motivasi adalah sebuah proses yang menerangkan mengenai ketekunan, integritas, serta arah individu supaya bisa meraih tujuan serta target keinginannya. Nah, dari semua definisi-definisi yang telah saya sampaikan, nah bisa disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan ketertarikan dan mendorong timbulnya tingkah laku untuk menuju tujuan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Sebelumnya kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi merupakan suatu penggerak yang ada dalam diri seseorang atau hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Jika seseorang telah memiliki motivasi, maka ia telah berhasil atau memiliki kekuatan untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Sebelum kita membahas tentang teori-teori motivasi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa motivasi terdiri dari dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang datang dari diri seseorang tersebut, tanpa adanya perangsang dari luar. Contohnya, seorang siswa rajin belajar agar ia menjadi juara kelas atau juara umum di sekolahnya. Rajin belajar di sana
itu merupakan dorongan atau motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal karena adanya rangsangan dari luar. Misalnya, ketika sedang proses belajar mengajar, seorang guru akan memberikan penghargaan atau hadiah kepada siswanya yang aktif bertanya atau yang rajin belajar. Maka dari sana, para siswa akan rajin belajar dan aktif bertanya untuk mendapatkan hadiah dari guru tersebut. Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang 4 teori tersebut. Yang pertama ada teori motivasi Abraham Maslow, yang kedua ada teori motivasi Hitchens atau yang dikenal dengan teori 2 faktor oleh Herbert. Lalu yang ketiga teori XY oleh Gregor, dan yang keempat teori motivasi atas prestasi atau pencapaian menurut Cleland. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow. Dalam teorinya, ia mengemukakan bahwa setiap manusia pasti memiliki kebutuhan pokok. Menurutnya, kebutuhan pokok tersebut terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta, memiliki, dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang terakhir, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang mendesak pemenuhannya dikarenakan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Contoh dari kebutuhan fisiologi diantaranya kebutuhan akan makanan, minuman, air, oksigen, tempat berteduh, seks, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Karena pemenuhannya yang mendesak, maka kebutuhan fisiologi akan didahulukan dalam pemenuhannya oleh setiap individu. Sebagai contoh, ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa tiba-tiba merasakan lemas karena kelaparan. Maka dari itu, ia tidak akan bisa mengikuti pembelajaran secara optimal dan tidak ada gairah untuk belajar. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa kebutuhan fisiologi sangat mempengaruhi aktivitas seseorang. Keadaan jasmani yang segar akan berbeda pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang kurang segar. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan lainnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Menurut Maslow, kebutuhan rasa aman ini maksudnya adalah keinginan atau dorongan seseorang untuk mendapatkan ketentraman, kenyamanan, kepastian dari lingkungannya. Dalam hal ini kita bisa contohkan kehidupan anak-anak. Menurut Maslow, anak akan merasakan cukup mendapatkan rasa aman ketika berada di ikatan keluarganya. Sebaliknya, jika ikatan tersebut tidak ada, maka akan muncul rasa tidak aman, cemas, dan kurang percaya diri yang akan mendorong anak untuk mencari kehidupan lain yang menurutnya akan mendapatkan kepastian dan rasa aman. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan akan cinta, memiliki, dan kasih sayang. Kebutuhan ini akan mendorong seseorang untuk melakukan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu, baik sesama jenis maupun lawan jenis, baik sesama anggota keluarga maupun kelompok masyarakat. Lalu setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, maka muncul kebutuhan lainnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Jika kebutuhan ini terpuaskan, maka akan muncul rasa percaya diri, mampu, berguna. Dan jika sebaliknya kebutuhan ini tidak terpuaskan, maka akan muncul rasa sikap rendah diri dan intinya akan merasakan insecure. Maslow menggarisbawahi bahwa aktualisasi diri bukan hanya dapat dilihat dari penciptaan karya berbagai bakat, tetapi aktualisasi diri dapat dilakukan dengan jalan melakukan terbaik dalam melakukan pekerjaannya. Lalu kita beranjak kepada teori yang kedua, yaitu teori motivasi dan Hitchens atau biasa dikenal dengan teori 2 faktor dari Herzberg. Teori ini merupakan kerangka kerja lain untuk memahami implikasi motivasional dalam lingkungan kerja. Dan dalam teori ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor pemuas dan faktor higienis. Faktor higienis merupakan sumber ketidakpuasan, sedangkan faktor pemuas adalah sumber kepuasan. Ada 3 kondisi psikologis yang sangat mempengaruhi terhadap kepuasan pekerja. Yang pertama, pengalaman berarti terhadap pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, tanggung jawab pekerjaan. Dan yang ketiga, pengetahuan terhadap hasil dan umpan balik kinerja.
Selanjutnya, teori yang ketiga ada teori XY Krieger. Krieger menyimpulkan bahwa dalam kehidupan itu manusia itu memiliki dua asumsi, yaitu asumsi negatif dan asumsi positif. Asumsi negatif ia ditandai dengan teori X dan asumsi positif ia tandai dengan teori Y. Menurut teori X, ada 4 asumsi negatif yang dimiliki. Yang pertama, pada dasarnya pegawai itu tidak menyukai pekerjaan. Yang kedua, karena pegawai tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus dipaksa. Yang ketiga, pegawai akan menghindari tanggung jawab. Lalu yang keempat, sebagian besar pegawai menempatkan keamanan sebagai prioritas. Kontras dengan teori X, maka ada juga 4 asumsi positif yang disebut dengan teori Y. Yang pertama, pegawai akan menempatkan kerja sebagai hal yang menyenangkan. Yang kedua, pegawai akan berlatih untuk mengendalikan diri. Lalu yang ketiga, pegawai akan berlatih untuk bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pegawai akan mampu berinovasi. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa teori Y lebih valid daripada teori X. Itu pun diakui oleh Krieger. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori menurut Cleland tentang kebutuhan akan pencapaian. Cleland menyampaikan bahwa teori motivasi itu sangat berkaitan dengan konsep pembelajaran. Teori tersebut menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kebutuhan yang kuat atau menginginkan sesuatu yang kuat, maka ia akan memiliki motivasi untuk mencapai apa yang ingin dia capai demi memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan akan pencapaian ini meliputi keinginan secara mandiri untuk menguasai gagasan, benda, atau orang lain, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri dari seseorang melalui latihan bakat. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan motivasi. Motivasi dalam organisasi masyarakat memiliki tujuan antara lain yang pertama, memunculkan gairah atau semangat para anggota. Di sini motivasi itu bertujuan untuk memunculkan gairah-gairah baru, semangat-semangat baru dari para anggota organisasi, terutama bagi mereka yang memiliki kendala atau masalah pribadi, atau mereka-mereka yang gairah atau semangatnya sudah mulai berkurang dalam melakukan kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas organisasi. Setelah tadi munculnya semangat dan gairah baru dalam anggota organisasi, maka secara tidak langsung produktivitas dalam organisasi tersebut juga akan meningkat secara signifikan. Nah, yang ketiga, meningkatkan loyalitas. Motivasi dalam organisasi juga berfungsi untuk menyamakan suatu pandangan dari anggota-anggota organisasi tersebut untuk kemudian akan membuat anggota organisasi tersebut memiliki pandangan yang sama akan satu tujuan atau suatu hal yang akan nantinya membuat mereka saling loyal satu sama lain demi mencapai tujuan yang dicita-citakan tersebut. Nah, yang keempat, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi, tingkat absensi. Sebagaimana poin 1 dan 3, setelah adanya gairah, munculnya tingkat produktivitas juga meningkat, kemudian munculnya loyalitas, maka secara tidak disadari tingkat disiplin juga akan semakin meningkat yang akan berdampak pada tingkat absensi anggota organisasi yang semakin turun. Maksudnya anggota organisasi tersebut tingkat absensinya semakin rendah. Nah, yang kelima ada meningkatkan kreativitas anggota organisasi. Di sini motivasi juga berperan penting untuk menimbulkan rasa percaya diri dalam anggota organisasi tersebut sehingga mereka lebih percaya diri dalam mengeluarkan kreativitas yang baru. Nah, yang terakhir ada meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dikatakan pada poin kelima, yaitu meningkatkan kreativitas anggota organisasi. Motivasi juga dapat membantu anggota organisasi tersebut untuk lebih menyadari potensi yang ada dalam dirinya serta potensi yang ada dalam lingkungan sekitarnya yang kemudian akan digunakan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi. Selanjutnya materi yang keempat mengenai proses terjadinya motivasi. Nah, proses terjadinya motivasi itu ada 5. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan yang tidak
terpenuhi. Nah, berdasarkan pemaparan mengenai motivasi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan merupakan faktor utama dalam motivasi. Nah, jika kebutuhan kita tidak terpenuhi, otomatis kita kita mengalami ketegangan. Nah, itu poin yang kedua ya, munculnya ketegangan dalam diri individu karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tujuan hidupnya. Nah, yang ketiga itu muncul dorongan untuk pencarian pemenuhan kebutuhan. Nah, ketika dirinya mulai tegang karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, nah muncullah dorongan dalam diri seorang manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itu disitulah terjadinya proses motivasi gitu. Jadi muncullah motivasi seorang untuk semangat untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Yang keempat itu terjadinya pemenuhan kebutuhan. Nah, setelah ada motivasi pasti terjadi dong pemenuhan kebutuhan yang memang diusahakan tadi gitu. Dan yang terakhir itu berkurangnya tingkat ketegangan. Nah, karena kebutuhan tadi sudah terpenuhi sehingga ketegangan yang dirasakan itu menjadi berkurang. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keterkaitan motivasi dengan keswadayaan masyarakat. Organisasi masyarakat merupakan organisasi yang terbentuk dalam masyarakat atas dasar keinginan, kebutuhan, dan tujuan yang sama. Organisasi masyarakat merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Organisasi masyarakat merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Secara ideal, organisasi masyarakat adalah organisasi yang dimuncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk, diantaranya LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atas profesi yang sama. Pembentukan organisasi masyarakat merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Sedangkan motivasi merupakan suatu dorongan dalam jiwa untuk bergerak melakukan sesuatu yang menurut seorang individu hal tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Pada dasarnya seseorang bekerja karena keinginan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan keinginan pada seseorang dengan orang lain berbeda, sehingga perilaku manusia cenderung berbeda dalam bekerja. Dari pembahasan tadi dapat kita tarik kesimpulan mengenai keterkaitan motivasi dengan keswadayaan masyarakat. Terbentuknya organisasi masyarakat dikarenakan ada yang dirasa kurang atau tidak terpenuhi dalam masyarakat. Keinginan untuk memenuhi hal yang kurang tersebut menjadi suatu motivasi bagi seorang individu untuk memenuhinya, dan hal ini pastinya dirasakan oleh banyak masyarakat hingga mereka membentuk suatu organisasi masyarakat untuk menunjang dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Emosi dan pikiran seseorang bisa memunculkan motivasi dalam diri mereka hingga mereka sedia untuk membantu atau memenuhi kebutuhan, juga melakukan pembangunan bagi orang lain tanpa mengambil keuntungan finansial. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan yaitu motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan ketertarikan dan mendorong timbulnya tingkah laku menuju tujuan tertentu. Keterkaitan motivasi dengan keswadayaan masyarakat yaitu terbentuknya organisasi masyarakat dikarenakan ada yang dirasa kurang
atau tidak terpenuhi dalam masyarakat. Kemudian, dalam organisasi masyarakat terjadi proses motivasi dengan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.